Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ashabal fadilah, para alim ulama hafidhakumullah, para habaib al-ahibatillah, wabil khusus Sohibul Fadilah Haji Abdul Manan, Ashabul Fadilah, para masyayikh, para afadil, para kiai, para ustadz, para ibu nyai, para ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sohibul Fadilah Nora Pasuki Kholili, Wakil Ketua Tanfidiyah bikin ucapan beserta jajaran Tanfidiyah. Sohibul Fadilah Wakil Rais Suriah MWCNU Pulau Madanin, sareng sedherek seluruh jajaran Tanfidiyah Suriah Tanfidiyah, pimpinan lembaga dan ketua badan otonom baik Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, karena tadi ketua Tanfidiyah tidak menyebut Muslimat, padahal Muslimat sudah ada dipandangi, nah, karena kurangnya dekat. Kemudian para bapak, para ibu, tokoh masyarakat, utamanya Bapak Kepala Desa Mandangin beserta jajarannya, pengurus ranting se-MWC Mandangin, baik jajaran Suriah Tanfidiyah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu amal ibadah dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Karena saya yakin panjenengan semua, para kiai, para ibu nyai, memiliki kewajiban dan tugas di rumah masing-masing. Kalau seandainya memilih pekerjaan, barangkali kita tidak akan mau datang ke sini, karena itu adalah kewajiban utama di keluarga kita. Ya, harapannya mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama dipertemukan oleh Allah kepada para muassis di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin. Para hadirin sekalian, mohon waktunya karena waktu kita akan dihabiskan hari ini. Jadi setelah konferensi dimohon untuk kita sholat bergantian. Setelah itu kita memulai lagi sampai jam 4. Biarkan kita macet hari ini, artinya tidak berurusan dulu, biar nanti kita waktunya lebih banyak. Karena dari ulama ini luar biasa, kiai mohon waktunya. Karena waktu kita pergi perpanjang, mungkin konferensi sebelum zuhur insya Allah selesai, karena pesertanya sedikit. Kemudian nanti setelah zuhur kita mulai lagi acara. Itu acara ngopi barengnya ditunda ke zuhur. Karena sebagian teman-teman ini ada yang punya tugas, akhirnya kembali. Malam ini juga ada pelantikan JIH. Kalau saya sudah memasrahkan kepada wakil-wakil, karena wakilnya banyak, sudah lumayan lah wakil-wakil kita sudah bergerak untuk menggantikan dan sebagainya. Oleh karena itu kita habiskan nanti, mohon waktunya sampai sore.
Kalau panjenengan, mohon maaf, kalau panjenengan ada gejala lambung atau lapar, jadi pulang dulu, nanti balik lagi. Karena pekerjaan Nahdlatul Ulama itulah adalah yang pertama adalah syiar dakwah. Bagaimana kita mengayomi masyarakat. NU itu sebagai rumahnya masyarakat. Sebagai rumahnya masyarakat mengawali dengan kalimat ibadah. Jadi memang pekerjaan yang pertama itu adalah ibadah. Kalau tidak didasari dengan ibadah, mungkin malas nih. Kita mengumpulkan pengurus saja untuk datang ke Madangin, alasannya takut ombak. Saya sebenarnya takut juga karena yang menentukan tanggal, mohon maaf, itu saya 21 rencananya seperti itu. Dikhawatir juga takut ombaknya kayak kemarin itu. Beberapa hari yang lalu kebetulan di Lailatul Ijtimah di Kedungdung, saya berangkat itu Kiai menunggu angin reda. Setelah angin reda saya baru berangkat. Ya, kita nggak mau jadi korban. Benar kata telepon para Palelau, sampean pulang pergi dikawal sama Sekona. Ini pulang perginya di tengah jalan. Takut ada pohon roboh kena mobil. Bukan masalah kena mobil, kena orang di dalam mobil. Jadi pekerjaan kita murni dakwah. Kemudian kita tarbiyah kepada masyarakat. Kemudian di masyarakat kita baru kita ajak kemandirian. Bukan ujuk-ujuk kemandirian, fitnah ya. Kalau langsung kemandirian, ayo mengumpulkan uang, fitnah. Coba buktikan. Mungkin dari Mandangin kemarin ada perwakilan yang ikut ke Turen. Ada? Tidak ada? Nah, kita ngawal ke Turen. Sampai tanya ke Turen, kenapa Turen sukses dengan kemandirian? Semua ranting di Turen itu punya ambulan. Ranting. MWC-nya sukses, MWC Kecamatan Turen sukses. Satu ranting itu punya ambulan. Dari mana itu duit? Setelah itu saya tanya, karena ada pertanyaan yang cukup menusuk waktu itu ke pengurus MWC. Ayo, jangan ada dusta di antara kita, katanya. Saya mau izin sambil berdiri di agak repot juga saya contoh. Pak Lurah, ini menikung sakit kaki. Ibu Nyai nggak bisa lihat saya. Begini, jangan ada dusta di antara kita. Dari mana MWC kok bisa punya kekayaan seperti itu? Ternyata nih, tanpa bimbingan dari PCNO Kabupaten Malang sama sekali. Malah saya sebelum ketemu dengan pengurus, sebelum ke acara saya bertemu jam 10, teman-teman jam 1 siang baru mulai. Saya jam 10 ketemu pengurus Lakpesdamnya MWC Turen. Ketemu ngobrol. Apa obrolannya? Salah satunya karena kita ngobrol masalah rumah sakit di Sampang. Beliau kaget, Sampang gitu sudah mau mendirikan rumah sakit. Kami ketua PCNU-nya Malang itu seorang dokter. Jangankan rencana, wacana aja belum. Akhirnya Turen itu sebenarnya sukses bukan karena bimbingan dari PCNU Kabupaten Malang. Nah, diharapkan juga ranting-ranting atau MWC sukses tanpa menunggu bimbingan. Karena ketika kami dilantik dan lembaga juga dilantik menyusul kemudian, itu lembaga juga di Sampang itu bingung mau kerja apa. Bingung mereka, jangan bingung. Impor langsung, ngolak kemana ke PW. Akhirnya mereka rombongan datang ke PWNU Jawa Timur, datang ke sana semua. Setelah datang baru mereka dapat pekerjaan banyak ternyata, setumpuk pekerjaan. Karena 20 lembaga. Jadi posisi bukan satu hal yang bahkan rombongan kami itu dipimpin oleh Habib Ali bin Yahya, masih kerabatnya Habib Lutfi. Rombongan kami ketika masuk ke imigrasi, masuk ke negara Thailand,
ada perintah dari jenderal, namanya Jenderal Pek, saya nggak tahu nama lengkapnya, Jenderal Pek pokoknya. Ada perintah dari Jenderal Pek, rombongan dari Jakarta nggak usah diperiksa, nggak periksa-periksaan, kita lewat, cuma stempel selesai, masuk ke negara Thailand. Di Thailand itu jangankan ada, pengajian untuk jalan itu sudah ada. Dari mana? Ya dari menghargainya raja itu kepada umat Islam. Ceritanya ada jenderal itu jadi gelandangan, jenderal itu intel, jadi gelandangan, Jenderal Pek itu intel, jadi gelandangan untuk mengamati umat Islam selama 5 tahun sampai dia menikah dengan orang Islam dan dia juga masuk Islam selama jadi gelandangan. Kebetulan jenderal ini adalah murid tentara kesayangan raja. Akhirnya dia menyampaikan sama raja bahwa umat Islam itu yang penting jangan diganggu ibadahnya, dia akan menghargai negara Thailand. Akhirnya diterima dan Jenderal Pek itu masuk Islam. Rombongan Jenderal Pek itu masuk Islam sama 8 perwira berangkat naik haji. Itu pertama kali Saudi memberikan kuota haji untuk Thailand. Pas Jenderal Pek ke sana, keren di Mekah jatuh 2016. Tapi rombongan Thailand selamat semua. Beda sama rombongan yang di Sampang, itu nakal yang di Sampang. Mertuanya balik, kata menantunya, aduh Pak Mak sampeni sampian saja kok keren punya. Karena jatahnya 1 miliar katanya. Mak beni sampian saja kok keren, kurang ajar mantunya. Di Sampang gitu. Nah, kemudian kita ini sudah dihargai luar biasa. Semua hukum-hukum agama, hukum-hukum Islam disusupi, masuk, sukses, sampai nikah, surat nikah sukses, taukil wali sukses, semuanya. Bahkan jangan coba-coba penghulu mengatakan sampai bisa menuntut. Kalau ada penghulu mengatakan sampai tidak sah menikah kalau tidak lewat penghulu, sampaikan kepada penghulu aturannya mana. Kalau sudah ada kiai, penghulu itu menyerahkan, wali itu menyerahkan sama siapa, terserah walinya. Kalau diserahkan sama kiai, sudah kiai yang menikahkan. Kadang-kadang ada penghulu yang, ya saya anggap nggak cerdas lah. Mungkin waktu keterangan tidur dia. Sebenarnya kalau sudah ada yang menikahkan, penghulu itu hanya status sebagai saksi pencatat nikah lengkap, bukan menikahkan. Kalau maksa-maksa, ini aturannya, kami harus menikahkan. Tanya sama dia, mana undang-undangnya, mana peraturannya. Kadang-kadang ngalah ibu menikah, kok takut ya orang apa? Ada kan begitu nanya. Nah, hati-hati, biar selama ini belum dengar sampai baru dengar dari saya, karena saya cermat juga. Lo kejadiannya waktu itu ada orang menikah, yang mau menikahkan itu taukil walinya kepada kiai. Lo kata penghulu, ini harus nikah lagi di KUK. Menikah lagi bagaimana? Gak ada itu, gak ada aturannya. Menikah aja langsung sama kiai, cuma penghulu ada sebagai saksi. Ya, artinya Indonesia ini sudah luar biasa menghargai. Nah, tinggal wakil-wakil kita di DPR. Nah, ini saya tidak bicara politik, begini-begini sudah dianggap bicara politik. Sampean itu silakanlah, masalah berpolitik berbeda nggak apa-apa. Jangan nyacat, bukan akhlaknya ulama itu, bukan akhlaknya orang alim itu, bukan akhlaknya NU itu. Kalau nyacat orang, menghina orang, menjelek-jelekan orang, itu bukan akhlaknya NU. Jangankan cuma begini. Kalau sampean mengatakan katanya, sampai memviralkan satu kalimat katanya, itu adalah pekerjaan orang awam, bukan pekerjaan orang alim. Benih orang ngerti agama itu. Kalau bilang cepon, gak bisa. Makanya saya katakan, saya ke Thailand nginep ini, karena perjalanan saya adalah perjalanan untuk belajar Hasanah Nusantara, belajar Nusantara ini bersama Habib Lutfi. Bukan jalan-jalan ntar kemana, ke benteng-benteng, enggak. Saya jalan-jalannya adalah dalam rangka mempelajari Islam Nusantara. Ternyata sarung itu sampai ke Thailand ya. Bukan pakaian sampean ini aslinya, pakai orang Hindu. Aslinya Hindu, akhirnya dipakai terus sampai sekarang. Ya sudah pakai sarung, aman kan? Mana punyai tidak senang dengan sarung.
Iya, kata orang ya, jangan salahkan bunda mengandung, salahkan bapak yang lepas sarung. Makanya selama kita berkhidmat, niatnya berkhidmat ya, jangan sekali-kali punya niatan kami berjuang. Wah, kalau berjuang sampean nanti giliran menang, setelah menang sampean lemes, giliran kalah sampean putus asa. Sudahlah, kita berkhidmat sampai kapanpun kita tetap ikuti NU. Saya pernah menghadiri ceramahnya Bapak Imam Suprayogo. Beliau bilang gini, wajar tidak kalau kita ini sudah masuk zaman jahiliyah. Wah, saya mikir-mikir ya, termasuk yang hadir waktu itu di Pacet itu, wajar tidak kalau kita masuk jahiliyah? Ya, dibilang wajar ya tidak wajar lah. Kan sudah minat dulu mati ilmu, artinya sudah ilmu sudah kita kuasai lah, rame lah orang belajar ya. Terus beliau menjabarkan ini loh, keadaan orang Arab, kamu halul Arab qabla Islam, kamu yaquluna auladahu wa yudfiruna banatihim khasyatan imlaq. Ini sebenarnya tanda cinta. Ketika Nabi Isa meninggalkan kanjeng Nabi itu sekitar 450 tahun dalam pandangan Islam. Yaquluna auladahu, mereka membunuh anak laki-laki bukan karena benci sama anak laki-laki, tapi karena rasa cinta kepada anak yang sudah ada. Nanti kelaparan mereka itu tanda cinta sebenarnya. Cuma cintanya kayak begitu. Wa yudfiruna banatihim, karena kemudian dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya, karena anak perempuan dianggap membawa aib. Kalau nggak laku sampai tua nggak menikah kan gitu, sudah bikin malu. Ketika saya usul saya ditolak, tenang aja, saya nggak masalah. Malah saya mau merebut posisinya Sodik. Padahal tahu Sodik wakil belakang ketua PC. Kalau ada audisi nanti lepas dari ketua PC, cek dia. Kan mau kudeta jabatan Sodik saya. Di kantor PC kebetulan raja, mau tak kenal aja nyebasan trek. Kalau ada gadis itu, pokoknya cek keluar dari Eko, cek mau ke atas. Ketua Pak Surya, kan ngapa Surya? Kita tak ada laku, boleh terlalu banyak laku. Sebanyak laku, lebur banyak laku. Desa kerasa, cakan cek lagi, takkan capek PKP kan. Mulai orang kayak kampung Tedu, teng pembukaan, kalau aku udah teng, yang berbentang, yang berbuding, yang berdiri udah jompo. Teng Tedu, kampung Tedu nak kena panitia PKP, bunga cakan cek. Ngampung Tedu, boleh kampung Tedu, ngampung Ngakar, orang ini cocok lah. Mungkin ampun tak boleh, ini ke bunga cakan-cakan. Nah pada boleh kalau alaku, duk Tedu ngambil bunga. Ini bercerita kan ya. Nah, para kiai bahwa begitulah berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Niatkan bahwa kita usahakan kalau ada rapat, ampun hadir, umpama cermat, boleh kan secermat. Mungkin becek luaran nih, apa biasa rapat biasa. Beres, urusan kompak harus dibangun. Urusan tidak sepakat enggak masalah. Jadi gimana? Kiai Saus tadi saya sepakat. Ini saya bongkar sekarang. Ceritanya Kiai Alawi dengan kiai-kiai. Akhirnya bagaimana? Kiai Alawi tetap dengan tetap dengan pendiriannya. Beliau kalau di depan jemaahnya atau santrinya itu biasa belik. Ya biasa kan santrinya kan undang beliau waktu sholat jenazah. Kalau undang semua pengurus PCNU mungkin enggak, tetap diolok. Olon beli aja gitu. Ternyata ini konak ya. Akhirnya sejarah lagi terungkap bahwa pujuk berkoning sekarang pujuk prajen itu berbeda pendapat waktu membawa jenazah. Kepala di depan, kata prajen, serayade, kata berkoning, soko beri. Akhirnya ada debat. Jenazah kita mangkat. Budi, akhirnya mulai setia. Kakek petong torong, senak potong, tak oleh ngaji ngakok. Setretanan nih. Amoso, bunten amoso. Kayak ngaji nak. Nak potong berkoning, petong torong, tak oleh ngaji deh. Prajen.
Melalui hubungan persaudaraan bakul, abin-kabin, sepopuan, dupopuan biasa bakul. Malah pada keturunan berkoning nikah rengir rempun tuh, cepon bringsang. Jadi kalau kenal kalau nggak berkoning, ya berkoning cengi ya. Berkoning cengi, ibu itu koramil masuk dulu, koramil cengi, ini sah. Katin apa cara saya montuk? Mungkin montuk rengir rentang kakak sah bisa, dia kena kayak kita ngaji sini. Ngaku dari mangkiman dia kena saya berkoro. Ngaji nih bringsang, punya tak pernah, cek mari montuk. Masa montuk itu berikan bringsang. Cek kan saya cerita tolong kita ada apa? Kita ada terlok tolong tektok. Dapat 6 misalnya. Pokoknya dari tolong saya ngaji apa aja. Malah hubungan famili tetap kumpulan prajen berkoning ini sahaja saya akan keluarkan. Kayak ngaji bukan. Tolong. Tak kok panjang dengan seperti saya keturunan berkoning atau keturunan prajen, mungkin tak bisa ngaji. Tak bisa ngaji dari prajen maksudnya. Nah itu ternyata terjadi kayak gitu. Tapi hubungan keluarga tetap. Nah, saya harapkan di Nahdlatul Ulama itu begitu. Tinggal voting. Bukan hukum loh ya. Kalau hukum voting saya nggak setuju. Kalau hukum voting, hukum di voting saya nggak mau. Kalau keputusan kebijakan boleh di voting. Kalau hukum di voting berat gitu. Kayak kejadian masjid di Selong itu. Di voting, saya kasih masih wajib abinat masjid. Saya kasih masih sebutkan akhirnya 2. Situng votingan, udah bina jamik satu lokasi deh, satu RT 2 masjid di Selong Permai. Akhirnya yang diambil oleh Kemenang yang diberikan sertifikat dan piagam itu adalah masjid yang tadinya musola berubah jadi masjid. Yang satunya itu ada orang yang mewakafkan tanah untuk masjid. Awalnya musola katanya, tahu-tahu masjid juga. Jadi kan repot kalau sudah terjadi kayak begini. Akhirnya voting katanya. Voting. Ya yang voting, ya penduduk sana yang voting. Ya benar saya voting, oleh tak ngaji kan kita nanti. Ini kan hukum voting nggak beres. Dan keputusan kiai-kiai itu sudah jatuh ke masjid. Yang itu bekas musola itu jatuh ke sana, bukan tanah wakaf. Yang voting ini malah tanah wakaf. Ayo setuju 5 penduduk semaan, ya pilih sana semua. Enggak beres ya. Kalau hukum nggak bisa. Kalau ada kebijakan, modelnya panjangan voting kan gitu, kebijakan. Kalau kesepakatan hukum sekalipun, kalau kebijakan sudah memilih olok berdeda, jangan berdeda. Becek dia mau berdua tahu, takut ngamuk. Setak ngerti saya ngamuk. Eko capek terpunten bodoh pasti. Engki jaringan naik ke sayang pun. Mencangkok. Mana bihokom mereka dia dewi cangkok, mencangkok, keluar ngamuk lagi lagi. Tak ini dia. Tak bisa hokom cangkok. Karena ucap sengkok apa? Mun hokom ngaku selera panjenengan. Gila apa? Tak bisa ditolong selera. Makanya para ulama Kak Dito menerjemahkan Nusantara itu luar biasa hebat. Artinya yang di sidang di depan kiai-kiai semua orang nih. Di sidang depan kiai-kiai. Mungkin ingat tercetak atau di sidang kiai mending cuma ngeter keringat dingin kiai. Masalah petik laut. Les Bumi NU Sampang itu mengadakan petik laut. Ya, ini kalau pandangin mau mengadakan saya nggak tahu. Saya sudah habis di pantai sama kiai. Ini kiai semua lengkap. Kayak Safi ada, kayak Muhaimin ada, kayak Mahrus ada, kayak Sahuri ada, kayak Lutfillah Ridwan ada. Ya Allah. Satu pertanyaan disampaikan. Bagaimana acara petik laut itu pertanyaannya? Karena petaknya Kiai Hasyim As'ari pendiri NU. Beri. Akhirnya Yunetik ya, akhirnya jawab Eki. Untung Kiai-Kiai itu bijaksana menyerahkan saya untuk menjawab. Saya jawabnya. Sikap Dintok ya, acara petik laut dilaksanakan oleh Les Bumi. Malam Minggu pada maghrib dilaksanakan khotbah Quran. Setelah sholat isya mencopot sampai pukul 12. Pagi seremonial Kiai
Fatihah dipimpin oleh 3 kiai. Kemudian acara kita sampaikan semua prosedur acara seperti dihadiri oleh bupati. Kemudian setelah itu pembacaan doa oleh 3 kiai. Dari 3 kiai itu selesai, kemudian kapal berangkat sekitar 20 kapal. Semuanya itu penuh kapalnya itu. Isinya apa? Musik semua. Ada yang dangdutan, pokoknya enggak karu-karuan, joget lengkap semuanya. Kenapa? Ya keluarganya kapal itu, keluarga pemiliknya. Masa saya larang dia punya? Dia setel semuanya dangdut, pokoknya tripping lah sampai ke tengah laut. Tengah laut semua kapal berhenti. Semua sedari kapal kiai ke tengah tasik itu ambu tak ada suara. Namun benar itu kapal saya keluar musik itu kapal saya pimpin saling ke Mujahidin Abdul Razak itu mau selawat nari tengah tasik sambil melarung semua makanan. Dan saya persyaratan saya semua makanan yang dilemparkan ke laut untuk memberi makan di laut tanpa ada plastik. Memang gak ada plastik sudah dilemparkan. Baca selawat nari sampai larung itu semua hilang, banyak direbut, semuanya habis, baru balik lagi. Ampun sekali itu ya, ngirim ya, boleh keputusannya pun. Akhirnya dia Muhaimin bilang, dia terus, saya deh kah? Alhamdulillah. Dia Muhaimin sampai, terus lagi, siap ya. Balik lagi, ada COVID, berhenti. Jadi ini kan menerjemahkan, jangan dilepaskan, karena ibadah kita bagaimana untuk memodifikasi diislamkan. Makanya harus pintar ATM. Banyak yang tahu ATM kayak gini, punya ATM ya. Amati, teliti, modifikasi. Baru kita modif, diislamkan gitu. Karena persoalannya kan begini. Apa namanya? Kullu ma warada syar'u mutlaqan wa la dhabita lahu wa la filu yurja'u ila kufri. Segala yang diberitakan syarak tanpa aturan bahasa dan aturan khusus dikembalikan kepada uruf kebiasaannya. Tanpa aturan bahasa, akad nikah. Panjenengan kan kadang-kadang yang masuk viral itu kan kadang-kadang sholat. Sholat diterjemahkan, oh yang pernah begini apa? NU apa pernah begini apa? Enggak kan? Yang viral begitu. Saya sudah benci dengan Islam Nusantara. Coba sekolah lah. Sekolah NU gitu loh. Makanya nanti ini yang akan dilantik nanti kalau ada pelantikan MEC. Kalau belum di PKP nggak usah dilantik. Sudah, nggak usah dilantik. Mau MEC mau ranting nggak apa-apa. Wong kita hanya menjalankan dakwahnya para guru. Ini adalah wadah terbaik di seluruh dunia, guys. Adalah Nahdlatul Ulama. Wadah terbaik untuk mempersatukan alumni pesantren manapun jadi satu di NU. Kalau sampean memulai komunitas dengan pesantrennya masing-masing. Tetapi di NU kita bertemu wadah lintas alumni pesantren manapun jadi satu. Gak ada aling-aling begini. Sampean kalau ingat mungkin pernah jadi pengurus NU ya tahun kemarin, mohon maaf. Itu kan pernah ada Aswaja Center ya, di Sampangin. Itu rata-rata alumni Asirojia. Saya melihat ini sepet. Iya, dibilang saya misalnya, saya bapaknya alumni Asirojia kan bapaknya gitu. Melihat alumni Asirojia saja gabung dalam satu jabatan, sepet mata saya. Akhirnya saya bubarkan aja, bubar, keluar semua. Bingung mereka. Abang kok masuk NU kayak pakon tresol. Ya cakok telepon ya Dina. Biar apa? Supaya mereka bersosialisasi dengan yang lain. Enggak primordial kayak gitu. Ibarat suku. Apa kulurnya kolong di sekolah kan santap kakek. Santai. Alumni Asirojia dia ya sekolah. Saya sih pokok grup. Iki kenapa juga kenapa saya biasa lapor kumpul macam ini? Krek. Kita juga kasi cermat. Mula ada acara Aswaja Center. Dekat kok siapa lo? Boleh jadi sempat duduk kecil. Secung yang kata dulu ketua PJ bubar saja. Ancor-ancoran kita. Bagaimana? Kembali ke ranting dan EWC masing-masing. Nah, seampun sekali saja. Pengen senang kebulan, pak ngat pun akan.
setelah diimen gak bisa takut ni kewasiat terresol kudu masuk ke asbuat je sedang cerita ini kan sedang bangki alhamdulillah ternyata ilmu mereka terus beres maka dokter kita wadai ilmu itu sebagai rumahnya umat, kita mengawal kepentingan umat, rumahnya umat nih ilmu. Kalau panjenengan tidak masuk ke NU silahkan, NU nggak butuh panjenengan, nggak butuh, silakan sampai keluar dari NU. Kalau perlu maki-maki NU silakan sampai, atau sampai dengan sombongnya mengatakan engkau norok NU lebih Hasim sapi bang, nyakok sampean gitu. Sagung ke Hasim sareng panjenengan tani jabatan dalam zaman Jepang, jabatan yang paling dibenci oleh kiai-kiai waktu itu di Jepang. Gak ngaji sampean dikira kok nyakok untuk mulai NU ke Hasim saya pak. Iki Pak Hasim anu. Kira-kira Prabowo sih itu penting saya. Hasim saya gitu. Kok ke Hasim Pak? Hasim nikah. Keliru pun kita ini sudah ada dilandasi dalam Qonun Asasi, sudah ada Qonun Asasi ini. Belum pernah baca kan ya? Ya mesti. Orang nggak pernah gabung di NU, gabung-gabungnya kalau ada kegiatan, bukan. Biar kita ditempatkan di bagian apa saja, di lembaga apa saja siap, gitu. Bukan pas, keahlian saya di sini, di situ aja nggak bisa. Di NU itu masih banyak. Ada 20 lembaga nih kalau panjenengan mau kerjain. 20 lembaga, 10 badan otonom. Gak tahu di sini sudah bentuk 10 belum? Ada Fatayat, Ansor, Muslimat, Ibnu, IPPNU, Perbunu, Ishari, Pagar Nusa, JTH, ISNU, Sampang gitu. Mana biaya pusat nanti nak dipolo juga kita di orang. Karena tadi dokter gitu bisa. Karena dokter ini juga masalah forum strategis NU ada juga. Tak ada gitu. Apa bisa terpenter di Mansongi, boleh Sampang, boleh Solo, boleh Jakarta, Rabu gitu. Makanya kita ini terus mandiri. Mudah-mudahan sukses kayak Turen. Amin. Iya sih, nggak ada yang nggak mungkin Pak Kades. Nggak ada yang nggak mungkin tadi sama Pak Kades sudah dianjurkan begini siap mereka ini. Tapi awalnya dengan dakwah bahwa kita ini dalam rangka syiar. Panjenengan tidak masuk jadi pengurus NU silahkan. Panjenengan tidak peduli dengan NU silahkan. Tapi hati-hati ya, panjenengan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau seandainya ada pengurus NU, saya tak ngerti najis subjek, saya ngerti overlock seporana, celana EPG sekali paham mancing, nyiprat pengurus NU, sambian tanggung jawab. Itu sampai orang pesantren, buru-buru panjenengan semua adalah pengurus NU. Sampai nak mau masuk dulu, kebelet, sampai tolak. Pas pengurus NU di panjenengan ya saya orang-orang yang tak ngerti agama. Ini kan ngawal ya, pengurus PCU Sampang itu ngawal 15 MWC. Saya ngawal tahun yang lagi subjek, dia gimana? MWC kan itu, kayak kawan. Kayak itu orang-orang tak ngerti agama, tak ngerti hukum, ngawal. Panjenengan tahu jawabin Allah, pikir toh. Kulis ini, serta kau aku tak kau bayi sarang hubungan, sarang kiai tak kau bayi. Untuk kau bayi lagi, mama jangan pikir tanggung jawab. Tentang ni kena kau, ya saya rapat ni. Saya kan, ampun, perkara tak sarang kau bikin tu orang, kan tak tahu orang, bikin luar ada salah mana rapat, ya. Cuma baru rapatnya kan ibu bintang saya. Lagi semakin kita nang pengen Sampang sebenarnya bedore khusus rempu sarang sakto kita berkerami. Ala kenapa? Kan itu tojo. Kalau kenapa? Kita dijuk tojo nikah biasanya keluar kerena ada ide-ide terbaik keluar mengalir langsung terpilih. Langsung ke, ayo kita buat langsung lapor dah Surya rapat.
Biasanya kan juk toju ngane ke makanan. Tinggal acara mangken ini sambil rokok tak apa kok. Tak pernah pesan misa, cek NO smoking. Jadi kan balik pengajian NO smoking sambil rokok kok saya. Balik jajal balik. Kulo tengok ini apa jenengan seporan. Kulo seporan. Kita rombongan ini Kiai, walaupun apa sudah mengorbankan kegiatan sendiri di rumah, kemudian kita juga harus mengarungi lautan gitu kan. Saya tidak akan menutup ini bagaimana kerja kami harus pulang pergi dan seterusnya. Saya minta panjenengan yang hadir di sini, panjenengan yang hadir di sini, saya minta niatkan bahwa kita ini berkhidmat di Nahdlatul Ulama, ngebulet dek para muassis. Oke, apa tahu saya bukanku, karena kita mau berangkat ke mana? Perang Uhud. Perang Uhud kenapa nggak sukses? Karena udah ada orang munafik ikut perang. Yang setengah-setengah dengan itu keluar aja lah. Karena kita ini garis lurus ya ini. Amalia, fikroh, wiroh. Semuanya dari amalia, dari fikrohnya, harokahnya, girohnya, giroh itu. Giroh itu ya biasanya menjawab ketika ada orang-orang yang menjelek-jelekan itu. Sampai nggak dituntut untuk membalas dia, nggak usah, cukup tanya, ini benar apa tidak? Itu tok ngomongnya sampean. Sampean siap nggak dilaporkan ke polisi? Begitu, pasti dihapus postingannya itu. Yakin aja. Kenapa? Nggak jelas aja nggak orang-orang. Bener aku dari santri kan. Bener aku dari arti agama kalau katanya disebar-sebar. Gila, dah gimana? Hati kotak misalnya itu. Kola, baru ini keren nih. Kola, kalau sudah kola yang kilo kola aja dengan. Kalau yang keludung-keludungan, kalau yang keludung. Saya harapkan panjenengan yang hadir di sini, ayo sekarang silakan berubah sekarang. Kita harus siap untuk menjadi agen perubahan di Nahdlatul Ulama. Siap. Apa tore? Mau tak siap dulu? Nah, siap makanya. Betul mulai tak tanggung. Jangan sampai itu modusi. Kalau Ansor saya jamin lah. Saya jamin kalau Ansor siap dulu dia. Iya, karena tutupannya habis. Ya karena saya sudah PKD itu sudah diberikan. Nah yang pengurus ini loh belum pernah diberikan. Harus dibayar PKB. Memuliakan warga itu. Nanti di akhir baiat panjenengan itu ditanya, ini sumpah siapa? Sumpah saya. Bagaimana kalau ada berkhianat? Maka dia akan menjawab, Allah melaknat saya. Kapok. Ayo, gimana dia? Ayo, siap nggak dia? Di Eman NU sudah dibangun oleh para muassis, oleh kiai-kiai, Kiai Boyo, Kiai Sidogiri, Kiai Paiton, semuanya ini membangun NU. Panjenengan dengan tenang-tenang salakaknya kok tekobe. Mana pada masa? Punya Quran ya ada ya gaya kreasi aja juga ada yang begitu. Engkau tak aku udah telepon. Iya cong, saya macam. Wah, tekobe. Dia cek ke NU, ada penyakit ngereskes dulu. Jadi semua orang lagi pada mulai pengurus NU, saya anak tak hikmat, tak roh ngajak NU, alumni asiro dia. Mau kamu aku pada masa teko, benar. Teko ya. Jangan kudu kebajikan. Ada ilmu, ada kesokan para muassis. Kudu kita kan tak adu. Pak ini tahu biarkan lah. Nabi Musa ngamuk kok ya Nabi Khidir. Apa? Nabi Musa, mi pate ini kan sedikit socek. Tadi itu Musa, mi pate. Ngamuk sih, gambar nonton, ngamuk.
Mereka kan alos, toh pas olah di kejadiannya ke sesungguhnya, di jaringan ngeter, tuntut orang, itu kan orang, apa tuh orang di kapal, seret, ada orang. Tak ngejelekan apa Nabi Musa, oke, neng cerita enam, tore umpama kejadiannya ke bener panjenengan, udah terlalu kan, bisa tak ngelin kamu mikir kan atau ada, pikir-pikiran, gitu kan? Oh Rena. Jadi tak paham orang diikuti karena mereka NU itu sudah ada organisasinya, ada aturan dasarnya. Panjenengan sudah meyakini dan sering mengatakan bahwa para wali itu tidak wafat, cuma Allah pindahkan. Umpama pimpinan kita di NU kurang ajar di NU, biru pimpinan, colok biru kok ada apa sih? Apa yang santap makanya tore bukti lagi, dan kayak itu. Karena peserta PKP itu jelas, mana lagi peserta PKP, bodoh seamin ke Muhammad dan Bulan, bodoh seamin ke Hasim. Aku potong ini ngati gitu. Kalau nggak salah PKP 2 sini pun, angkatan 2 ini, satu. Yang 2 siapa? Angkatan 2, Dor ya. Angkatan 2 Torjun gitu. Bukan bisa kan beda orang belum status sekolah itu. Pas beda orang belum follow. Serem potongkol, saya belum follow. Saya satu sekolah tahu potongkol. Kita jangan ngoda gitu, tanya aku. Kayak bikin tanya aku. Jangan kan pak kok yang bikin hasil. Wah, pak. Tak menolong kan bisa. Perempak bos. Saya satu sekolah itu tak merempak bos. Jadi kan ampun pas pola itu makanya pelantikan dipending sih nggak tahu lagi konferensi sekarang pelantikan dipending 2 tahun jadi kalau nggak siap PKP harus siap di PKP mana kita mengerti kita setia dengan itu kalau bisa kita meredam oke lah sampean dengan ketua PBNU atau ketua PW Jawa Timur sampean nggak sepakat nggak apa-apa tapi harus kompak jangan ikut-ikut nimbrung menjelek-jelekkan pimpinan itu nggak baik. Jangan jadi duri dalam daging. Kalau kita menerima, sudah terima. Kita dicacat, dihina, nggak apa-apa. Cuma tinggal tanya, buktinya mana? Sampai yang siap dilaporkan, baru di situ. Lecak, bukti aku mulai kirim dengan kirim berita dan badan, baru juga PNU pas beres saling panjenengan. Mana buktinya? Panjenengan siap dilaporkan ke polisi, langsung lecak. Tak nyaman ngangkat olah itu tak pakai. Maka kita itu jangan menyebarkan gila-gila yang pola-pola saja. Bagaimana? Siap dengan untuk berkonferensi kemudian berkhidmat di Indonesia? Siap. Coba sampai siapnya begitu. Siap. Ya. Biar tak tanggung-tanggung. Saat kita pun tak ada bernikul ada pun tahu MBC orang tua PJ boleh pun tak. Kalau mari rumah sakit mari pula ke dia sore. Jadi apa? Wakar ada profesi. Saya mari rumah sakit, makin saya bukan proses pendekatan. PDKT terus ada investor. Doa udah lancar ini. Indomaret sudah dibangun di dekat kantor PC PT Murah. Yang mau jadi distributor di Mandangin juga boleh langsung pola dari sana kalau disimpan di sini. Saya sudah dapat rumah di sini untuk dipakai. Rumah kosong katanya mau dipakai untuk tempat stok sudah disiapkan. Mudah-mudahan panjenengan siap untuk rumah stok nanti tinggal kirim dari sana. Ya masa sampean repot-repot semua borong untuk pengurus NU baik MWC, ranting dan Banom seluruhnya belajar di Indomaret kita buat stokis di sini. Kan kebutuhan sebulan sampai ke area ampun sebulan juga kebutuhannya cari dulu di Indomaret baru yang lain di sekolah udah ketubuhnya kan dia ada seperti itu jadi betul nih kenapa mengajak panjenengan ini semangat jadi
Siap nih? Siap nih, kumpul. Kalau tidak kumpul. Eman, trek. Siap nih? Siapa kita? NU. Katakan NU. Tangannya di kepala dia. Ampun jangan. Jangan. Lagi. Selesai. Langsung bentakkan. Siap nih? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Pancasila. Jaya. Jangan takut. Apa? Ini saya kan kamu dulu. Kena nyanyi lalu apa? Sampai. Saya minta sekretaris PJNU menyiapkan lagu yang lalu satu kali saja. Jangan dua. Jangan kita begitu. Kalau sampai aja kan kalau sedekah kira sejak dah tua. Semangat tu, okey. Masih nak kira Inggeris. Betul. Coba carikan yang satu lagi dia. Satu kali bahasa Arab, satu kali terjemahannya. Semorana motor sekelangkong. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekaligus dengan bersama-sama membacakan basmalah, dengan bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah, dengan piringan doa. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan acara kita ini juga dikawal oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan kemudahan. Amin. Baik dalam urusan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyah wa quliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, pembukaan secara simbolis dibuka dengan pemukulan beduk 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah.
Ini